menunggu Pak Dirjen yang juga lagi unduh ya Pak Katrok ya. Dan sementara diwakilkan dengan kehadiran Pak Katro Romandi yang merupakan beliau merupakan koordinator program konservasi energi. Benar ya Pak ya? Betul. Siap. Jadi buat teman-teman yang memang di sektor konservasi energi nanti mungkin bisa juga diskusi dengan Pak Katro seperti itu. Oke, baik. Pada siang hari ini kita berkumpul tempat ini untuk pertama kalinya setelah sebulan lebih ya, kurang lebih kita hanya berkumpul melalui Zoom online seperti itu. Dan mungkin sebagai pengantar, saya izin untuk mengenalkan dulu apa sih KSTEB itu Pak Katro. Jadi KSTEB itu singkatan dari Komunitas Startup Teknologi Energi Bersih. Nah ini kita bentuk sebenarnya baru, itu tanggal 8 Agustus 2022. Jadi umurnya masih ya sebulanan seperti itu. Nah, tapi walaupun masih muda, gitu, umurnya kita sudah cukup aktif ya, karena sekarang anggotanya itu kurang lebih sudah ada 43 startup yang bergabung dalam komunitas ini, dan juga ini harapannya nanti menjadi wadah seperti itu, wadah untuk teman-teman startup teknologi energi bersih untuk menyalurkan aspirasi, ide, informasi, dan juga tentu saja untuk bisa berdialog seperti ini Pak Katro, jadi dengan teman-teman kementerian, termasuk Kementerian SDM. Dan sejauh ini kita sudah pernah berdiskusi tentang intellectual property dengan Kemenkumham, dan terakhir kita ketemu dengan BRIN Pak, kita diskusi tentang dana R&D untuk startup teknologi energi bersih. Dan hari ini harapannya nanti Pak Dirjen hadir, kita juga bisa diskusi lebih lanjut mengenai regulasi ya, khususnya di sektor energi. Seperti itu Pak Katro sebagai perkenalan. Nah, hari ini sebenarnya kita lagi-lagi ya, ini hari yang cukup spesial karena untuk mensecure jadwal beliau ini sangat sulit sebenarnya. Kita udah sikap dari sebulan yang lalu seperti itu Pak Katro. Jadi sangat berharap sebenarnya bahwa Bapak nanti bisa datang ya, Pak Dirjen. Nah, mungkin saya sekali lagi sambut secara formal Pak Katro Romandi sebagai Koordinator Program Konservasi Energi. Berikan aplaus kalau Pak Katro. Beliau untuk sementara akan mewakili Pak Dirjen, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera hadir ya. Dalam perjalanan, siap. Seperti itu. Nah, saya kebetulan tidak punya CV Pak Katro, gitu ya. Jadi mohon izin Pak, saya tidak membacakan latar belakang Bapak seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga akan menyambut Bapak Dianto Imam selaku Program Direktur New Energy Nexus Indonesia. Selamat datang Pak Dianto, terima kasih sudah hadir. Yes. Nanti beliau akan memberikan opening remarks seperti itu sebelum nanti kita lanjut ke diskusi. Ya. Terakhir saya juga mau menyambut moderator kita hari ini yang sangat kece. Ada Mbak Marilyn Paruh Masjid. Mbak Marilyn merupakan founder dari startup yang bernama Leastrik. Benar ya Mbak ya? Berikan aplaus ke Mbak Marilyn. Baik, oke. Nah, sebelum kita mulai acara, mari kita dengarkan sejenak opening remarks dari program direktur kita, Bapak Dianto Imam. Silakan Pak. Terima kasih, Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya terima kasih kepada Pak Katro atas kedatangannya dan juga Marilyn atas kesediaannya untuk join kita di acara siang ini. Saya tidak akan berlama-lama aja, saya hanya sekedar ingin mengingatkan bahwa New Energy Nexus Indonesia mungkin lebih dikenal sebagai penyelenggara inkubator bisnis atau akselerator bisnis dan juga pendanaan. Tapi sebenarnya kita lebih dari itu. Kita memposisikan diri sebagai ekosistem builder, pembangun ekosistem khusus untuk startup, inovator dan juga entrepreneur yang bergerak di energi bersih dan juga iklim. Kenapa kita memposisikan diri sebagai ekosistem builder? Karena kita melihat sejak tahun 2019 pada waktu kita mulai beroperasi di Indonesia itu memang ada kesenjangan antara
organisasi-organisasi yang bisa dan mampu membantu pengembangan startup yang bergerak di bidang energi bersih, yang pada saat itu kita melihat masih dengan kesenjangannya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terjawab kesenjangan itu, sudah mulai tertutup kesenjangan itu, tapi kita juga masih melihat bahwa masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memperkecil kesenjangan itu, dengan harapan bahwa ekosistem yang dimiliki oleh startup, inovator, entrepreneur yang bergerak di bidang energi itu bisa sama seperti ekosistem yang dimiliki oleh teman-teman startup yang ada di bidang digital atau e-commerce, fintech yang sudah jauh lebih maju. Jadi harapannya seperti itu. Dan kita berkumpul di siang ini sebagai salah satu upaya dari kita semua untuk bisa lebih meningkatkan, memberdayakan ekosistem sehingga kita semua bisa lebih bekerja sama untuk mendukung pengembangan inovator, startup, dan entrepreneur yang bergerak di bidang energi bersih dan juga iklim untuk bisa sama-sama bekerja sama membantu mempercepat akselerasi ke Indonesia menuju ke net zero di tahun 2050 seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Karena kita melihat ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh para inovator startup untuk bisa berperan serta dalam membantu Indonesia ke net zero di 2050. Saya tidak akan berlama-lama, jadi saya harap sekali lagi diskusi kita pada siang ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita yang ada di ruangan ini, tapi juga pada rekan-rekan kita semua di luar, semua stakeholder yang ada di ekosistem ini, sehingga kita bisa bersama-sama mempercepat akselerasi. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dianto atas opening remarks-nya. Jadi benar yang disampaikan oleh beliau bahwa salah satu tujuan kita buat komunitas ini adalah bagaimana nih kita bisa menumbuhkan lagi entrepreneur Pak di Indonesia yang barangkali nanti bisa membantu mengakselerasi transisi energi di Indonesia seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Mbak Nurulin. Silakan Mbak Nurulin. Selamat siang teman-teman semuanya, baik kunci online maupun offline. Saat ini kita mulai bincang-bincang hangat dengan Bapak Dirjen, tapi Bapak Dirjen agak telat, jadi akan dipresentasikan dulu oleh Bapak. Saya ngobrol dulu pemanasan sebelum berbincang-bincang hangat dengan Bapak Dirjen. Nah, untuk saat ini saya persilakan dahulu dengan Bapak untuk presentasi ya Pak ya. Ngobrol dulu ini atau bagaimana Pak? Mungkin ngobrol dulu Ya. Jadi saya bagaimana nih teman-teman? Tadi kan Bapak dari konservasi energi ya Pak ya? Yeah. Nah, adakah dari teman-teman yang mau langsung menanyakan ke Bapak untuk mengenai konservasi energi? Oh, boleh Bapak. Langsung nanya gitu ya? Belum ada intro apa yang masih ada. Oh ya boleh. Mungkin bisa itu. Saya kali. Baik, mohon izin Ibu Pamela. Yes, Pamela. Ibu Pamela Simora, terus Bu Merlin dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, Pak Dianto ya. Iya, Pak Dianto Iman dari BNC Nexus Indonesia. Salam kenal Bapak Ibu semua dan teman-teman yang ada di sini. Saya kebetulan kenal cuma satu atau dua orang di sini, Pak Wijayanto di sana. Pak Wijayanto dulu sering berada di kantor kami dan salah satu expert yang sekarang sudah bermigrasi, mungkin yang tadinya menangani masalah konservasi energi sekarang bergeser lebih kepada renewable. Nah, sebelum Pak Dirjen hadir dan Pak Dirjen akan hadir bersama kita semua masih dalam perjalanan, kami diminta untuk memulai dalam bentuk diskusi dulu. Nah, jadi kami di Dirjen DBTKE berterima kasih atas inisiasi ya teman-teman inovator untuk yang bergerak di bidang dua, kita bilangnya dua, supply, demand.
supply di sini terkait dengan renewable energy, energi baru terbarukan. Nanti teman-teman yang bergerak di bidang energi baru terbarukan itu kita bilangnya ini berkaitan dengan supply, karena nanti akan memberikan porsinya dalam bentuk mungkin energinya energi listrik untuk nanti ataupun produk ataupun listrik yang nanti akan dikerjasamakan dengan off-taker-nya dalam hal ini PLN. Kalau kami sendiri, saya perkenalkan nama saya Karlo Romandi. Saya kebetulan sejak tahun lalu dari Sekretariat Direktur Jenderal kembali lagi ke konservasi energi untuk menangani yang sisi demand-nya. Jadi kalau para inovator yang masuk di dalam KSTB, Iya betul. custom, panggilnya custom, keren juga sih. Nah, custom ini udah 43 startup, mungkin ini akan bertambah lagi. Karena kalau kita berpikir untuk tadi program manager bilang akan net zero emission-nya masih long way to go gitu, masih jalan jauh. Tapi kita berada di saat ini yang harus kita pecahkan apa yang bisa menjadi kontribusi kita kepada bangsa Indonesia ini untuk menciptakan yang pastinya adalah energi yang bersih, tapi yang kedua syarat utamanya adalah murah. Nah, bersih dan murah ini yang mungkin menjadi tantangannya. Kalau bersih tapi mahal, mungkin belum menjadi opsi. Yang akan menjadi opsi adalah gimana caranya kita bisa penetrasi ke pasar yang notabene harganya sudah sangat healthy untuk masyarakat terima. Contoh misalnya kejadian yang paling ramai sekarang kan, iya BBM naik, batu bara naik, gas naik, semua naik. Kalau semua naik berarti inflasi naik, harga barang naik, janji tukin saya kalau dari ngomong teman, janji tukin naik kan sih, tetap naik gitu. Nah, tidak berimbang satu sama dengan satu gitu. Nah, kehadiran Kasper dengan inovasi-inovasi yang mungkin nanti teman-teman sebelum Pak Dirjen hadir nanti menyampaikan paparan untuk bincang-bincang, saya juga nggak yakin kalau Pak Dirjen akan paparan yang sangat detail, nanti pasti akan lebih kepada arahnya ngobrol gitu. Nah, tantangan-tantangan tadi yang bersih tapi murah, affordability ini yang menjadi kunci utama. Kalau nanti teknologinya bisa di sisi supply, bisa di sisi demand, itu terserah, kita mengikut aja. Pada saatnya nanti kita akan membantu memfasilitasi dari pemerintah. Kami dari sisi pemerintah di JNPTKE pasti akan senang hati menerima. Kalau nggak salah ada beberapa teman-teman yang datangnya dari Bali kemarin sempat datang ke kantor kami juga untuk menanyakan gimana caranya untuk bekerja sama. Nah, bekerja sama kita sangat open, sangat membuka pintu untuk bersama-sama nanti, tidak hanya dengan KSTB 43, dengan semuanya. Tidak harus melalui pintu New Energy Nexus, boleh. Tapi kalau mau dari juga, boleh juga. Tapi kalau mau gabungan juga boleh juga. Intinya kalau kita di pemerintah pasti sangat membuka diri untuk gimana caranya nih, yang target kita tuju, yang paling dekat itu kan sebetulnya dari sisi kebijakan 23% 2025 EBT 2025. Belum lagi yang NDC ya, National Determined Contribution 2030. Terus apalagi nih? Perpres EBT udah keluar, mungkin nanti Pak Dirjen akan cerita. Kalau teman-teman yang bergerak di bidang renewable di sisi supply, nanti akan fokusnya ke Perpres EBT. Pak, kalau saya punya hydro, berapa nih harganya? Tanya aja gitu nanti sama Pak Dirjen yang dimas. Pak, kalau saya punya pembangkit berbasis fosil biodiesel, layu BLNG berbasis BLNG yang lagi dikembangkan sama Pak Wijayanto, dan Pak Wijayanto bukan pembangkit, tapi Pak Wijayanto lebih kepada arah sisi demand-nya untuk sektor transportasi, mungkin menciptakan biofuel, biodiesel. Monggo nanti nanyanya di harga demand-nya gimana, pasarnya gimana, tanya aja. Nah,
Kalau sekarang kan udah perkenalan udah pas nih, Berlin. Nah, jadi kita sebelum paparannya Pak Dirjen, kalau teman-teman mau bertanya, kelihatannya sudah ada 70 Oh, 70. apa yang ada di Zoom. Oh, 7. Mungkin namanya tertutup sama nggak apa-apa, kita ngobrol dulu sambil menanti dari kehadiran Pak Dirjen ya, Bu Pamela. Ada teman-teman kami di sini juga ada dari bagian kehumasan. Kalau nanti saya ada yang belum update, nanti saya tinggal diupdate oleh teman-teman dari kehumasan. Saya kembalikan ke Bu Merlin selaku moderator. Terima kasih atas waktunya. Kita bincang-bincang dulu sambil menunggu. Terima kasih. Terima kasih Pak pakai Q ya. Bingung tadi. Kalau pakai K mungkin Nah, jadi teman-teman sekarang kita bisa mulai diskusi dulu nih sebelum ke Pak Dirjen, ketemu dengan Pak Dirjen. Ya. Mungkin kalau misalnya diskusinya mungkin agak ringan dan lebih umum ya jadinya ya. Nanti kalau untuk yang lebih detail baru kita perjelaskan dengan Pak Dirjen langsung. ya. Nah, tadi bagaimana berkala tadi mau melanjutkan untuk diskusi dengan Pak Katro Untuk sementara. kita kasih. Terima kasih, Bu Marlin. Terus Pak Kanto, salam kenal. Saya Angga University. Startup kita namanya berkala Pak, singkatan dari berkelanjutan. Jadi startup kita itu juga di bidang efisiensi energi dan konservasi energi. Ya. Jadi kita itu bikin platform digital Pak untuk menghubungkan para stakeholder yang berhubungan dengan efisiensi dan konservasi energi. Ya. Contohnya kayak penyedia jasa, kemudian penyedia bahan, informasi dan juga resources yang lain. Ini Pak, kita itu sempat interaksi dengan teman-teman di lapangan, entah itu startup efisiensi dan juga para user kayak pembangkit listrik, gedung-gedung dan sebagainya. Jadi driver untuk orang-orang pakai konservasi itu ada 3 mungkin Pak ya. Yang pertama itu ada regulasi, yang kedua itu adalah cost saving, dan yang ketiga itu adalah untuk lingkungan. Ya. Nah, untuk yang pertama regulasi Pak. Nah, regulasi itu kan ada ya permen ISDM nomor 14 tahun 2014 Pak. Ya. Yang mewajibkan penggunaan energi tertentu untuk melaksanakan konservasi energi dengan baseline itu 6.000 TWh Pak setelah. Nah, itu kan udah lama Pak, apakah kita akan diupdate supaya nanti unitnya jangan pakai konservasi. Yang kedua cost saving Pak. Cost saving itu kebanyakan itu di building sama perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, ada dilema Pak kebetulan. Nah, listrik kan kita murah nih. Nah, tapi harga energi akan meningkat lagi. Kemudian PLN katanya sedang oversupply. Nah, dilema ini gimana pandangan Bapak, Pak Katro, terhadap dilema listrik itu murah, di oversupply, tapi kita itu ada pasar untuk konservasi. Gitu. Yang ketiga itu yang lingkungan. Untuk yang lingkungan, ini udah jelas Pak ya. Lanjut aja, jadi untuk lingkungan, jadi energi efisiensi itu kadang-kadang diaplikasikan Pak. Jadi kan orang itu kebanyakan belinya itu energi terbarukan, kalau nggak penggunaan listrik. Nah, efisiensi itu ya nggak jadi prioritas. Terus saya lihat juga roadmap untuk PLN sama PSDM itu ada kata-kata efisiensi di sana, tapi nggak ada di action plan-nya. Nah, saya minta penjelasan dari Pak Katro terkait itu. Nah, terima kasih Pak. Mungkin itu. Silakan Pak. Baik, makasih Pak. Mungkin Mas Anggara kali ya, masih muda banget ya. Masih muda Pak. Seusia mungkin kita layak. Kayaknya nanti Pak Dirjen dokter paparan udah tahu semua ya. Terima kasih Mas Anggara. Kalau saya akan berusaha menangkap apa yang disampaikan Mas Anggara di sini. Pertama masalah regulasi. Dari konservasi energi itu ada PP 70 tahun 2009 beserta turunannya. Kalau tadi Mas Anggar bilang, saya manggilnya Mas Anggar. Kalau Mas Anggar tadi bilang di anak pendidikan, enggak juga. Usaha pemerintah dari tahun 2009 sampai sekarang itu kita ngejar industri, bangunan gedung, peralatan rumah tangga, gimana caranya supaya energi efisiensi terjadi. Nah, kalau tadi kaitannya untuk regulasi itu dalam posisi updating, itu 6.000 ton oil equivalent itu kita turunkan nanti ke 4.000 ton oil equivalent. Niatnya apa? Supaya menjaring yang energi efisiensinya untuk lebih
menerapkan manajemen energinya lebih banyak. Otomatis dong, kalau tadinya 6.000 TW kan nggak semuanya 6.000 TW. Kalau 4.000 TW, cakupannya jadi lebih banyak. Nah, ini yang sedang kita usahakan dan sekarang peraturannya masih dalam pembahasan di Hukum oleh bersama dengan KL lain untuk sinkronisasi harmonisasi. Pertama itu untuk terkait dengan regulasi. Terus yang kedua tentang cost saving. Cost saving juga akan diatur di dalam regulasi tersebut. ESCO, Energy Service Company kan sekarang antara iya dan tidak hidup. Yang gitu sih. Oh gitu ya. Antara hidup atau nggak hidup nggak kelihatan. Tapi sebetulnya ada, exist. Kegiatan energi efisiensi itu terjadi, cuma tidak tercapai. Industri pasti dia akan mungkin dia melakukan pinjaman di bank, tapi atas dasar ya cuma modal usaha saja. Tapi sebetulnya mereka lakukan pinjam uang di bank untuk meretrofit akan boiler di kegiatannya untuk aktivitasnya. Itu sebenarnya kegiatan efisiensi, tapi tidak tercatat sebagai energi efisiensi. Dia cuma istilahnya cuma pinjaman biasa untuk nambah modal usaha. Nah, kaitannya gimana? Kalau Mas Angga nanti punya bisnis, apalagi tadi platform digital, itu semua kaitannya tentang duit, data didigitalisasikan, itu sumber uang ya. Semua aktivitas belanja pasti nanti akan via penyedia barang dan jasa KPP. Enggak juga ya? Agak juga ya? Agak meragukan gitu ya? Tapi pada saatnya akan mengarah ke sana. Mungkin ya, saya berharapnya penyediaan barang itu akan sangat mudah dibeli oleh masyarakat. Semua barang terstandarisasi, barangnya tersedia di komputer, tinggal beli aja. Semua tinggal beli. Harapannya ke sana. Kalau sudah ke sana, maka nanti resource yang Mas Angga punya itu dikembangkan dalam bentuk source berapa data yang bisa ditransaksikan. Kalau menurut saya, misal Mas Angga punya data platform yang digunakan untuk industri mengcapture aliran gas. Kalau dia misalnya tidak digunakan untuk misalnya proses industri petrokimia untuk pupuk, kalau dia gasnya tidak digunakan lagi, proses produksi berhenti, hanya sepermilisekund, dia stop. Stop-stopnya cepat. Gitu. Selisih dari waktu itu dikonversi ke dalam penyelesaian data digital, nanti akan menjadi sesuatu yang sifatnya bisa ditransaksikan. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk yang nanti, namanya kan inovasi. Ya. Inovasi pasti berbasis real-time basis. Real-time basis perlu data, perlu kuota, ada transaksi di sana, ada duit. Potensi bisnis sekarang semua digital base kok. Ya, seperti TikTok lah. Ya kan kalau teman-teman TikTok kan enggak ya? Enggak sih. Kalau teman-teman yang lain TikTok kan berapa jumlah viewers yang melihat dia dikalikan kilobyte, jadilah duit. Duit itu yang digunakan untuk membayar. Kalau semakin banyak viewers, dia berapa jumlah kilobyte data yang digunakan, itu semua transaksinya. Elon Musk juga kan kita tahu sendiri, dia sebetulnya bukan perusahaan profit beneran, dia perusahaan data. Google data, Yahoo data, semua data. Mas Angga sudah berada di jalan yang benar kan? Sirotol mustaqim nih. Platform digital, digitalnya nanti dikembangkan untuk yang sifatnya apa itu namanya lebih ke apa namanya penyediaan. Kalau tadi untuk penyediaan barang dan jasa, nah kalau jasa mungkin tadi ya ESCO ya, kalau energi efisiensi nanti boleh main ke kantor, ke tempat saya atau ke tempat Bu Direktur, Pak Direktur di konservasi energi untuk nanti bicara terkait dengan energi efisiensi. Dan yang terakhir masalah lingkungan. Lingkungan ini erat kaitannya dengan karbon ya. Sekarang karbon tax, undang-undang pajak harmonisasi perpajakan nomor 7 tahun 2021 sudah disiapkan, tapi masih untuk PLTU.
harusnya penerapan pajak karbon sudah berlangsung di bulan April, tapi geser ke Juli. Kenapa geser ke Juli? Karena pertimbangan dasar pengenaan pajak karbonnya sendiri belum siap oleh Kementerian Keuangan. Ini bicara jadi panjang saya. Tapi saya coba skip aja. Jadi intinya kalau lingkungan energi efisiensi, renewable energy pasti ada metodologi cara menghitung untuk karbonnya, dan di situ kembali lagi ada nilai rupiah, ada nilai metodologi kalau nanti dikumpulkan, dilaporkan dalam bentuk apa tuh istilahnya aplikasi yang ada di KLHK, saya lupa, SRN ya, sistem registrasi nasional, nanti diusulkan, dimasukkan, nanti kerjasama ada bayarnya, itu nanti kan akan ada pasar karbon di sana, langsung ditransaksikan dalam bentuk rupiah per ton CO2 reduksi. Nanti akan arahnya ke sana. Aktivitas yang Mas Angga lakukan, record, dihitung ex ante ex post, jadi selisihnya yang kita sampaikan, berapa karbon yang direduksi, berapa uang yang dikonsepin, itu nanti bisa menjadi sebuah platform untuk istilahnya project dokumen untuk pengusulan ke UNFCCC melalui metodologi sistem registrasi nasional di KLHK. Mungkin itu sih jawaban kita. Jadi yang tadi yang lingkungan itu lebihnya jadi kayak karbon ini ya Pak ya, karbon trade Pak ya, karbon trading ya. Jadi sekarang mudah-mudahan belum sampai ke sana. belum ke sana. Ya, kita persiapan. Masih ada ini kita. Yang tadi yang pakai budaya, target itu berapa? Sekarang targetnya regulasi izin saya Bapenas ya supaya lebih enak ngomongnya. Oh ya, kalau Pak Fiat, jadi saya Pak Fiat. Jadi kalau targetnya kapan? Regulasi terbit target tahun ini. Insya Allah tahun ini. Posisinya sih sudah berada di Kemenkumham tuh udah cukup mungkin 2 bulan pembahasan udah 5 kali 6 kali. Target kita tahun ini bisa rilis. Ya. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak Karto. Nah ini ada lagi nih Pak yang mau bertanya. Sekarang kita lempar ke yang online dulu nih. Siap. Nah di online ini ada yang mau bertanya. Silakan dari online, peserta online. Ada Pak Kris. Dan lawan. Pak Kris. Silakan Pak Kris. Pak Kris dong. Oh Mas Kris. Halo. Ya. Halo Pak. Halo, Ya. Saya Chris Longdong Pak dari Manado. Saya CEO founder dari Waus Energi. Sekalian perkenalan aja, jadi Waus Energi itu startup yang mengubah sampah plastik dan minyak goreng bekas menjadi bahan bakar energi terbarukan untuk kompor, jadi sebagai pengganti gas LPG dan minyak tanah. Dan riset terakhir kami sudah uji coba langsung di kendaraan langsung, jadi bisa berganti solar subsidi. Ya intinya bahan bakar kami ini bisa menjadi salah satu solusi untuk sebagai pengganti LPG dan solar subsidi sejenis begitu. Oke. Maaf karena saya cuma lihat di layar aja, saya kurang bisa jelas wajahnya, jadi izin Pak. Saya mau nanya begini, pertama namanya juga startup kan Pak. Startup itu kan pasti ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang mungkin belum terpikirkan oleh orang lain, termasuk atau mungkin cara yang berbeda, termasuk contoh seperti kami. Saya udah coba waktu itu tahun lalu awal tahun kalau nggak salah untuk memperkenalkan biosintetik ke KSDM. Sudah sempat hubungi untuk memperkenalkan biosintetik. Jadi kenalan dulu lah istilahnya. Mungkin ini bisa jadi solusi. Tapi akhirnya baru kali ini bisa ketemu, bisa ngomong langsung, karena waktu itu prosesnya cukup panjang Pak. Sampai sekarang pun nggak dapat jadwalnya. Nah ketemu siapa di tadi Pak Katro nanya nih. Saya diarahkan ke bioenergi waktu itu. Oh betul. Ada nomor kontaknya. Cuma waktu itu memang lagi belum terlalu fokus untuk ini. Ngejar untuk, karena ada beberapa riset yang saya harus selesaikan dulu, baru kalau sekarang saya udah pede karena kan kami baru dapat pendanaan dari Medco Foundation yang lalu juga, jadi kami udah buat prototyping untuk diuji cobakan. Jadi bahan bakarnya ya sejenis solar, sejenis bensin, tapi bahan bakarnya dari sampah plastik yang minyak goreng bekas.
di mixing. Jadi sudah dicoba sekarang Pak. Eh, Kami diam-diam aja sih selama belum ada yang ini, makanya salah satunya regulasi. Kalau sekarang kami transaksinya masih kasih free kan, masih kasih ke UMKM free. Kami buatin kompor. Jadi bagi kami sih kesempatan yang seperti ini langka gitu. Nah, pertama tentang regulasi, bagaimana, apakah terbuka enggak dengan sesuatu hal yang mungkin bisa aja, contoh misalnya saya nggak berani klaim, tapi bisa aja ini adalah varian baru dari energi terbarukan. Mungkin ya, saya nggak tahu gitu. Karena saya cuma tugas lihat. Minggu lalu saya dikontak dengan BRIN tertarik dengan produk kami untuk diteliti lebih lanjut gitu. Artinya kan tervalidasi, ada sesuatu yang mungkin mereka ingin dikembangkan lagi, termasuk bahan bakar kami. Terus yang kedua adalah contoh kayak sekarang yang terjadi, bahan bakar untuk kompor itu ada dua yang sekarang saya lihat lagi gencar-gencarnya. Pertama, gasifikasi dari batu bara. Ya, kita tahu bersama kan Pak, gasifikasi batu bara itu bukan energi terbarukan Pak. Itu energi yang dibarukan aja. Maksudnya gasifikasi dari batu bara, DME lah. Dan udah dikasih lagi pabriknya besarnya gitu. Katanya validasinya sekitar 150 rumah tangga. Terus yang ini lagi hot-hotnya nih, kompor listrik gitu. Iya, kalau di sana nggak pernah mati listrik Pak. Kalau di kami sini, kalau hujan dikit aja dimatikan lampunya Pak. Kami nggak bisa masak kalau pakai gitu. Kita realistis aja. Ini yang saya bilang kebijakan-kebijakan yang tidak ada unsur keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena nggak semuanya punya listrik stabil gitu. Ya, saya harus jujur gitu. Karena Indonesia bukan di Jawa aja gitu. Kami juga Indonesia gitu. Jadi jangan. Kalau di kepulauan, dan saya rasa lucu ketika di karena saya kan pegang data juga, maka kenapa kami membuat bahan bakar pengganti gas LPG gitu. Kalau saya belum fokus ke gasifikasi, yang saya lakukan adalah bentuknya cairan. Cairan itu saya buatin kompor khusus yang murah banget dan forever, dia nggak akan rusak kompor itu karena terbuat dari sesuatu yang nggak mungkin rusak gitu, forever. Jadi tidak ada, kalau kompor listrik kan rusak almarhum, udah selesai. Nah, kita ngomong jujur-jujur aja gitu. Jadi maksud saya gini Pak, kalau mau adil seadil-adilnya Pak ya, kalau mau adil seadil-adilnya, saya yakin di grup ini, komunitas startup energi bersih saat ini, ada orang-orang yang punya solusi buat Indonesia. Jangan sampai solusi itu hanya dimiliki oleh yang di atas-atas Pak. Istilahnya top down, yang mereka nggak ngerti di bawah tuh kayak apa gitu. Yang duduk di belakang kursi, maaf ya saya harus ngomong sebenarnya, duduk di belakang kursi hidup mereka nggak ngerti orang yang di lapangan seperti apa susahnya gitu. Disuruh kompor industri harus butuh high press. Gimana caranya kompor industri untuk high press, tekanan tinggi ya suhunya? Kan nggak masuk akal, nggak mungkin dipaksain kayak gitu, apalagi industri. Nah, kalau mau fair, berilah kesempatan bagi startup siapapun dia yang bisa memberikan solusi bagi negara gitu. Kalau mau fair, jadi jangan cuma karena saya dengar kemarin statement dari anggota DPR di mana, oke lah kalau PLN 5 juta loh Pak, aduh. Kalau kompornya 200.000 tambah perlengkapannya mungkin 300.000 Pak, itu 1,5 triliun Pak. Statement dari anggota DPR itu adalah kalau ini hanya untuk uji coba, waduh. 1,5 triliun hanya untuk uji coba. Coba kasih ke startup di komunitas kami, Cek. Pak, maaf ya. Maksudnya gini, kita jujur deh. Maaf ya, kalau kasih ke kami misalnya ke startup inovator muda lah gitu. Maaf ya, tai sapi pun mungkin jadi bahan bakar, Pak. Tai ayam pun bisa bahan bakar. Itu maksudnya, jadi kesempatan yang fair. Jadi mungkin bagaimana caranya kami bisa mengakses, kami memperkenalkan. Karena gini Pak, suka nggak suka, kami ini bottom up loh. Kami dari bawah ke atas. Artinya kami bergerak berdasarkan komunitas. Jadi ya seperti apa yang dilakukan Gojek Pak, kami kalau saat ini ya kami lebih cenderung memilih minta maaf daripada minta izin. Nanti udah ketangkap baru kami minta maaf gitu. Ya saya harus jujur karena di sini ya saya kan belum ketangkap sini karena belum ada yang tahu pergerakan kami karena kami kan pergerakannya underground. Tapi kan saat ini saya dengan secara tulus resminya saya perkenalkan Pak. Jadi jangan kaget dalam berapa 1, 2 tahun 3 tahun ke depan Pertamina di sini
omsetnya turun drastis, jangan kaget karena ada kami di sini. Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi tadi Pak Patris mau ngomong aja nih. Gimana sih kok peraturannya kok cuma di Jawa aja sih kayaknya ada gitu. Tapi sedangkan Indonesia Timur tuh nggak kena gitu loh Pak gitu. Jadi nggak adil di Indonesia. Iya, iya. Jadi mungkin Bapak bisa jelasin nih. Bisa. Gimana nih? Saya mencoba nih, Pak Kris, saya madepnya ke kanan karena layarnya di kanan, tapi sebenarnya kameranya di sana. Di kameranya sini. Ya, Pak Kris di sana ada. Bingung juga itu. Ada beberapa hal sih tadi saya mengquote apa yang disampaikan Pak Kris Londong ya. Duduk bukan di belakang kursi kan Pak. Duduk di kursi. Kalau di belakang kursi nggak ada kursinya. Berarti kejauhan di belakang. Satu. Terus yang kedua, kalau kompor induksi, tadi memang kaitannya sama si Mas Angga nih. Mas Angga tadi lupa saya untuk merespon dari istilah oversupply. Oversupply di PLN itu terjadi hanya di sistem Jawa Madura Bali. Tapi di sistem luar Jawa Madura Bali masih tadi kalau memang ada listrik ada petir atau ada apa beban lebih, ya mungkin ada load shedding lah, penurunan beban. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kompor induksi itu programnya muncul untuk wilayah Jawa Madura Bali untuk menyerap suplai listrik yang berlebih di Pulau Jawa Madura Bali. Bali pun sebenarnya enggak, tapi lebih kepada Pulau Jawa. Itu terjadi karena posisi pandemi attack 2 tahun terakhir. Tapi kita nggak tahu nih, mungkin dalam tahun sebulan 2 bulan ke depan kalau listriknya terus naik, aktivitas perekonomian tumbuh, pertumbuhan hotel segala macam itu mulai seperti business as usual sebelum terjadi pandemi, mungkin oversupply tidak terjadi. Ya. Kedua itu. Ketiga, kalau Bapak nanya IPR, jangan lupa regulasi Bapak jangan lupa tentang IPR, Intellectual Property Rights. Kalau bicara sama BRIN, jangan sampai nanti bukan barangnya istilahnya, produk yang diciptakan oleh Mas Kris Londong ini dari sampah plastik dan minyak bekas ya, minyak goreng bekas ini menjadi untuk cairan untuk kompor ini bisa dites dan standar memenuhi K3-nya terjadi. Jadi udah ada 2 tuh. Pertama, mungkin intellectual property right-nya diurus. Yang kedua, dari kalau tadi bicara sudah ketemu dengan Direktur Bioenergi itu udah betul, udah sangat benar. Dan saya juga mengucapkan secara pribadi, mungkin sama teman-teman juga salut, Pak Kris Londong sudah mendapatkan pendanaan dari Medco ya, Medco Foundation ya. Saya nggak nanya nilainya berapa sih, tapi itu bisa membuat kayaknya Pak Kris Londong tuh tersenyum bahagia. Iya, udah nggak mikirin lagi listrik di Manado, mungkin biar tuh udah nggak mikirin, yang penting Medco Foundation-nya lancar gitu. Nah, jadi Bapak sudah dapat 3 nih opsi. Pertama, yang kedua, financing-nya udah dapat. Tinggal yang keempat ini masalah market. Tadi kan udah dicolek-colek ya, pasar, market yang mungkin tumbuh dari produk nama PT-nya apa? Pak Kris? Wow, energi. Wow, mejanya gimana? Waus. WAUS. Haus. WAUS. Iya. Waus gitu ya. Singkatan dari? Waste usable. Waste to usable. Ya. Waste usable. Ya. Keren tuh. Kita pause dulu dong. Saya kameranya cuma ada 3 orang di sini kalau saya. Iya nih. Yang kebetulan ada kurang lebih 45-an lah yang ada di sini. 45 orang yang ada di sini mengucapkan selamat ke Pak Kris Londong produknya, tapi jangan lupa regulasi masalah standar keselamatan produk, intellectual property right, terus sama tadi karena ini semua sampai produknya ke masyarakat ya. Kalau sampai produk ke masyarakat itu harus berstandarisasi SNI, dan ini yang perlu diurus. Jangan tadi kalau nanti sampai ketangkep gitu ya, itu kalimat itu Mas bisa ya amit-amit gitu jadi dihindari lah. Nah,
Mungkin ini komen dari saya untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak atas Itu yang solusi tentang kompor open dong. Jangan cuma top down dong. Dari bottom up juga. Ya, boleh pinjam mic-nya. boleh. Kalau yang itu nanti ditanya pas Pak Dirjen hadir ya. Nanti pas Pak Dirjen hadir, Pak Kris ditanyakan kembali. Nah, ini teman-teman yang dari tim konservasi, selagi masih ada Pak Katro dan kita masih nunggu Pak Dirjen, ada yang mau bertanya? Teman-teman konservasi? Oke, Bapak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya semuanya, saya menyampaikan senang sekali saya bertemu kembali dengan teman-teman semuanya. Yang pertama kali yang berapa waktu kita online terus ya. Hari ini kita dapat kesempatan bertemu dan lebih juga alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama Pak Katro. Ingin apa? Kita dulu satu meja pingpong ya Pak. Satu meja pingpong di GBTK-nya di sana. Jadi ingin yang saya sampaikan ke Pak Katro mungkin sedikit pertanyaan terkait dengan model teman-teman ini kan bisa dikatakan model bisnisnya besar atau apa disrupsi. Modelnya itu model apa ya? Yang mungkin tidak pada jalur yang umum dalam melakukan mengembangkan bisnis arti kata inovasi. Nah ingin saya tanyakan mungkin juga di hari ini sudah pernah muncul pada diskusi-diskusi. Apakah model-model bisnis seperti startup ini ada dalam kebijakan ataupun dalam kamus sudah masuk dalam pemikiran pendidikan di Kementerian SDM khususnya di Direktorat Jenderal BDKI untuk kemudian diakomodir dalam arti kata ya memang kalau berpikir selalu kita kekurangan energi terus kita harus melakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan energi yang lebih baru atau kita melakukan inovasi untuk efisiensi dan konservasi energi. Tetapi apakah model-model teman-teman ini maksud saya juga mungkin itu ada di dalam pemikiran teman-teman di kementerian apa tidak? Dalam arti kata mungkin kalau dulu saya pernah atau kita pernah mendiskusikan tentang CAN, RUET itu apakah ada di dalam itu ada mungkin rencana Indo pengembangan konservasi energi atau ada tersebut gitu model-model walaupun nggak tersebut startup gitu tapi mungkin nyinggung-nyinggung tentang pendekatan pola disrupsi seperti ini. Saya khawatirnya kita seperti ini kita masih berada di sisi yang berbeda ini. Ibaratnya model yang belum dikenal oleh Kementerian SDM walaupun teman-teman sudah bisnisnya sudah jalan sudah menghasilkan uang dan sebagainya tetapi tidak masuk dalam kamus besar ataupun kamus kerja atau mungkin program kerja yang SDM. Ini yang pertama mohon klarifikasi. Kemudian yang kedua ini sebuah potensi besar yang patut diperhitungkan oleh Kementerian SDM khususnya di Direktorat Jenderal BPTKI. Karena teman-teman ini mungkin sekarang baru 40, saya 40-an ya. Saya estimasi tahun ini atau tahun depan bisa kalau saya yakin teman-teman Nexus ini progresif revolusioner bisa mengumpulkan lebih daripada 100 startup. Baik itu dari forum yang resmi, lewat kegiatan bootcamp dan sebagainya. Tapi kalau melalui kegiatan-kegiatan promosi lainnya mungkin bisa. Nah, salah satunya Pak, mungkin strateginya. Kalau di BTK itu kan punya acara BTK Connect, Pak. Ya, setiap tahun. Rata-rata itu akhir tahun gitu ya Pak, ya. Hampir bulan November atau Oktober atau Desember itu ada di BTK. Gimana kalau kami ini teman-teman diundang untuk bisa mengisi BTK Connect, jadi teman-teman langsung bisa promosi, ya tentunya dikoordinir oleh Nexus ya, Energi Nexus untuk kita bisa show off bisa. Yang teman-teman yang sudah punya produk, ya bukan hanya yang di Jakarta dan sekitarnya, tapi yang dari daerah, kalau mereka punya modal ya bisa datang juga untuk promosi. Mana tahu ketemu market, ketemu funding di sana, ketemu macam-macam. Nah ini satu opportunity ya, peluang untuk
Kasteknya apa tadi? KSPG ini bisa berkembang lebih. Saya melihat potensinya banyak karena juga saya kadang ikut bootcamp itu bukan untuk mendapat ilmunya, tapi saya lihat melihat potensinya, pemetaan potensinya. Saya lihat di Sumatera sebarannya seperti ini, Kalimantan sebarannya dengan model bisnis, dengan produk, dengan bisnis yang berbeda. Tapi memang saya sendiri belum melihat banyak yang sama dengan saya, dalam arti kata saat ini saya mengembangkan mikroalga untuk sebagai salah satu bahan baku untuk pembuatan biofuel. Jadi saya juga mesti siapa ya teman gitu, kok belum ada muncul dari sisi. Walaupun kalau kita bicara di luar sudah banyak, tetapi dalam konteks ini saya belum ketemu sama teman-teman yang satu aliran gitu, satu jamaah sama saya, jamaah mikroalga ya. Gitu. Jadi mungkin ini dua aja dulu untuk karena saya yakin teman-teman yang lain juga punya pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat saya Pak Wijayanto. Main pingpong sama saya udah tahun berapa itu 2015-16. Jadi 2015-16 itu saya masih berada di Direktorat Konservasi Energi. Terus saya bergeser ke sekretariat, 5 tahun di sekretariat, terus kembali lagi sekarang ke konservasi energi. Nah, bicara masalah pertama gitu ya, ada nggak sih inovator-inovator startup itu sama KSDM kolaborasi? Ada Pak. Ini sama Pak Iman nih, Pak Dianto. Pak Dianto Iman kita udah kerja bareng dengan Kementerian SDM dari tahun 2019. Betul Pak ya? Udah banyak inovator-inovator, bahkan kemarin pemenang inovator yang terakhir itu diundang untuk menyampaikan paparan di G20. Dapat hadiah, dapat pesawat terbang, dapat pesawat. apa? Dapat pesawat. Iya, salah. Tadi bagaimana? Dapat pesawat. Iya, dapat pesawat. Maksudnya berangkatnya pakai pesawat iklan. Dapat tiket. Iya, dapat tiket pesawat. Pasti harus clear berdiri. Harus hati-hati sama teman-teman. Jadi ini inovator muda yang sangat kolektif ini. Jadi posisinya sudah ada kerjasamanya, dan itu yang melit adalah Biro Kerjasama dan Informasi Publik. Di sana dia kuliah dan kerjasamanya dengan Sekjen KSDM Biro Klik. Mungkin kesempatan yang kedepannya mungkin Pak Wijayanto dengan mikroalganya bisa nanti sounding ke tempatnya Pak Dianto Iman ya. Untuk sekarang kan rumahnya ini nih sudah ada kita kerjasamanya, tinggal nanti boostingnya gimana cara mempercepatnya. Kalau ditanya nanti prosesnya mau gimana nih, datang aja ke kantor seperti biasa. Kantor EBTK, kantor Sekjen itu sangat terbuka buat teman-teman muda, dan kita bisa kolaborasinya bukan hanya programnya saja, tapi mungkin aktivitas produksinya. Karena tadi Pak Kris Londong itu kan kita fasilitasi untuk ketemu misalnya Pak Direktur Dirjen misalnya Pak Dirjen. Ya, Pak Dirjen melanjutkan. Jadi sangat terbuka peluang untuk tidak hanya kolaborasi untuk program saja, penilaian saja, justifikasi dikasih tiket pesawat terbang untuk menyampaikan ke G20. Nggak hanya itu, tapi ke depan pasti ujungnya mass product. Tadi kan IPR-nya untuk diurus. Kedua, standarisasi produk, standarisasi nanti kalau punya pabrik pasti standarisasi pabriknya, standarisasi orangnya. Kan Pak Wijayanto pasti tahu betul deh. Saya nggak perlu cerita banyak lagi karena Pak Wijayanto juga udah bekerja sama bareng kita. Jadi itu kita push bareng-bareng, jalan bareng-bareng. Masalah produknya seperti apa, saling memenuhi standarisasi yang nanti sampai di marketnya disetujui sama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Fasenya panjang, prosesnya cukup challenging, tapi nggak ada salahnya kita mencoba dari sekarang gitu. Dan dengan New Energy Nexus ini kan tadi ada sebagai akselerator bisnis dan membuat ekosistem builder ini yang wadah yang
tangan kita di Kementerian SDM itu nggak nyampe ke sana, dibantu oleh New Energy Nexus. Dengan Kastep berdiri 40, nanti ada 100, dengan begitu banyaknya variasi, begitu banyaknya produk nanti yang bisa muncul, itu juga tantangan juga. Sekarang kan masih di tantangan kita gimana caranya untuk memenuhi pasar domestik. Ya. Domestik kita sekarang masih orientasinya impor. Kalau dia tersedia, kalau dia harganya murah, kalau dia udah tidak tersedia, terus harganya jadi mahal, kita udah importasi udah nggak mungkin. Ya. Alhamdulillah aja misalnya nih yang kemarin terjadi, batu bara harganya naik, tapi yang dibeli oleh PLN harganya tetap yang harga demo, harganya tidak dipass-through ke masyarakat. Kalau itu terjadi di pass-through ke masyarakat, semua pada matiin listrik, nggak bisa kebayang listrik harganya berapa. Dari sisi energi konsumsinya aja harganya udah naiknya mungkin dari $70 per ton naik jadi sekitar 400-an ya, kan $400 per ton itu udah berapa tuh? 5 kali lebih lipat. Nah ini yang perlu kita coba bareng-bareng lah, Pak Wijo. Kita nanti posisinya kalau untuk SDM sih programnya tidak pernah berseberangan dengan inovator. Pasti. Dan kalau nggak salah untuk temuan-temuan baru juga kan ada program penghargaan Subroto bidang energi. Dia mau energi efisiensi, mau renewable, semua masuk di situ ya. Ada kategori-kategori. Nanti bermain di situ tuh Mas Angga. Digital apa namanya platform yang sudah dibangun disampaikan, ini bisa menghemat energi sekian loh. Kalau kita sudah misalnya membangun building energy management system, house management energy management system dan sebagainya, produk-produk lainnya yang diatur oleh secara digitalisasi. Nah pernah berseberangan Pak kita. Cuman mungkin dengan tangannya misalnya contoh dengan New Energy Nexus Indonesia ini yang tadinya tidak tersalurkan nanti bisa mengerucut jadi barang. Mungkin dari 100 usaha ada beberapa yang similarity gitu, similar. Itu kan bisa digabung jadi model joint venture untuk produk yang sama. Nah mungkin 100 itu enggak berbeda semua, saya rasa sih enggak lah. Pasti ada juga yang model ini tinggal mungkin ada di area-area mana mungkin gabung jadi satu terjing nanti difasilitasi misalnya sama Pak Dianto ya? Pak Dianto. Pak Dianto saya Dianto sama dari kantor pakai K gitu ya. Pak Dianto pakai itu salah sama Pak Dian nanti bisa difasilitasi tuh Pak Wijan. Kalau boleh tahu nih mikroalga itu dari produksi berapa banyak? Kita masih dalam program R&D ya. Karena memang untuk yang sekarang dalam uji coba kan baru dari jenis chlorella dan spirulina. Tapi memang yang ideal ada beberapa spesies lain. Tapi memang kita masih coba untuk melakukan uji kultur dan juga alat untuk prosesnya. Hidrolisisnya juga kami sedang lakukan riset bersama partner kami. Tapi memang kalau melihat dengan perkembangan ilmu yang di luar, perkembangan teknologi untuk pengolahan mikroalga sebagai bahan baku biofuel itu sudah sangat cepat. Iya, Jepang sendiri dengan UV-nya dia sudah bisa untuk efficient fuel untuk jadi bahan bakar pesawat. Akhirnya adalah potensi kita karena di kita juga ada spesies. Ya, kalau R&D itu sekarang sudah tidak lagi menjadi ranahnya Kementerian SDM. Itu yang perlu kami klarifikasi karena fungsi struktur organisasi Badan Litbang sudah bubar. Baik, semua ya nggak semua sih, sebagian mungkin fasilitas-fasilitas laboratorium ataupun lahan bahkan yang ada di Gunung Sindur juga diserahkan ke BRIN. Kalau pegawainya mungkin ada yang memilih SDM, ada yang memilih BRIN, itu diserahkan ke pegawainya. Dan yang di kita itu hanya lebih kepada balai besar survei dan pengujian saja yang
yang istilahnya masuk ke proses bisnis untuk market itu di kita. Masih ada, laboratorium masih ada. Kayak dulu Lemigas, kalau tempatnya mikroalgae nanti untuk cairan misalnya bioaktif cair yang dia tadi kan arahnya ke pesawat gitu ya. Kalau kita belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Nah, cuma kalau stagingnya yang sekarang, kalau kami ini baca mungkin Pak Wijayanto masih kerjasamanya dengan BRIN. Itu karena masih R&D, sifatnya masih R&D, research and development. Kalau posisinya sudah mau masuk ke dalam target pasar, izin, gimana ekspor, gimana standar safety-nya, K3L, keselamatan kerja dan lingkungannya, itu nanti baru masuk ke SDM. Nah, potensi ini aja Pak Wijayanto, kalau yang boleh kami sampaikan, jangan pernah pupus khawatir nggak dikirim ke G20. Mungkin waktu itu belum sampai informasinya ke depannya Pak Wijayanto. Ini harus ya sering-sering lah nanti. Saya juga nggak berani ini karena Pak Dian nih modalnya ya, nih gitu kan. Betul. Kita kolaborasi sama Pak Dian nanti. Mungkin itu ya Pak Wijayanto. Terima kasih.